Kita mulai kuliah pada hari ini. Ini adalah mata kuliah energi 3 SKS. Pengajarnya saya mulai minggu ke-9 sampai ke-16. Ini email saya, email UB dan Gmail. Kemudian PPT ini itu juga sudah saya upload di website saya ya, di www.ruangtekim.com. Jadi bisa kalian download di web saya ini. Setiap perkuliahan nanti pasti saya upload ya filenya. Ya, langsung ke topik pembahasan. Pembahasan kita pada hari ini ada tiga topik pembahasan ya. Yang pertama itu adalah permasalahan kontemporer terkait energi dan material energi. Yang kedua, munculnya program pengadaan teknologi renewable energy. Dan yang ketiga, overview renewable energy, energi baru, dan energi terbarukan. Setiap minggu topiknya akan berbeda-beda ya, tapi pasti saya sampaikan topiknya yang akan dibahas itu di depan slide ya. Di awal perkuliahan pasti saya sampaikan. Untuk hari ini overview saja ya. Mulai minggu depan itu pembahasannya spesifik ya, misalkan tentang renewable energy, semua ya. Misalkan spesifiknya itu tentang biodiesel ya. Biodiesel itu bagaimana ya, mulai dari cara sintesisnya sampai konversi menjadi energinya. Jenis-jenis biodiesel kalau dicampur solar jadi biosolar itu ada B10, B20, B30 dan sebagainya. Kemudian kalau solar cell bagaimana? Kalau PLTA bagaimana? Kalau pembangkit listrik tenaga geotermal, PLTPB bagaimana? Itu minggu-minggu selanjutnya. Ya, kita langsung masuk ke konten. Ya. Mengapa renewable energy itu sangat penting ya, dan menjadi prioritas utama bagi pemerintah kita saat ini? Itu dikarenakan yang pertama, itu pemakaian energi terus meningkat dengan laju yang cukup tinggi dan pangsa pemakaian minyak bumi yang masih besar. Dari grafik ini, ya, ini ada grafik sumbu X-nya tahun dari 1970 sampai 2002, kemudian sumbu Y-nya ini adalah 1000 SBM. Ya. 1000 SBM ini maksudnya konsumsi, ya. Misalkan gini, ini 100.000, ya. 100.000 ini maksudnya kalikan 1000, ya, menjadi 100 juta. SBM itu satuan singkatan dari setara barel minyak. Ada yang tahu satu barel itu berapa liter? Halo? Halo? Loh, kok nggak jawab? Dimut semua. Ya. 60. 60? 159, Pak. Ya, 159. Ya. Jadi satu SBM itu setara dengan 159 liter. Ya. Aslinya 158, sekian ya. Dibulatkan menjadi 159 liter. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa konsumsi berbagai sumber energi di Indonesia, ya ini datanya di Indonesia ya. Ini ada minyak bumi, gas bumi, batu bara, tenaga air, dan panas bumi masing-masing. Semua sumber energi ini polanya semakin meningkat. Ya. Semakin tahun semakin meningkat, ya, konsumsinya semakin meningkat. Ya. Misalkan saja tahun 1970 ya, 1970 ini masih ya segini ya, sekitar 50 juta SBM ya. Tahun 2002 ya, minyak bumi ini mendekati 400 juta SBM. Kemudian ini yang di kiri dan di kanan
ini adalah persentase. Ya. Jadi persentase itu berbeda dengan jumlah ya. Kalau persentase itu menyatakan rasio. Rasio itu berbeda dengan jumlah ya. Rasionya turun itu belum tentu jumlahnya juga turun juga. Ya. Secara jumlah itu dapat dilihat di grafik ya, semuanya naik. Tapi secara rasio, ya ini tahun 1970, minyak bumi 88%, kemudian tahun 2002, minyak bumi ini 54%. Ya, ini kan secara rasio turun, tapi secara jumlah dia naik. Hal ini menandakan bahwa antara tahun 1970 sampai 2002 itu ada inovasi atau penambahan sumber energi baru. Ya bisa dari gas bumi, batu bara, tenaga air, dan panas bumi. Ini kalau gas bumi ya persentasenya ini naik, ya, seperti yang kita ketahui pasti ya naik ya. Dulu itu orang yang menggunakan LPG itu jarang sekali ya. Sekarang semua minyak tanah sudah digantikan oleh LPG ya. LPG itu masuk gas bumi ini. Kemudian batu bara, ya, dari 1% menjadi 17%. Yang paling banyak konsumsi batu bara itu adalah PLTU. PLTU ya kalau di Jawa Timur yang terkenal ini di daerah Paiton sana ya, itu dia PLTU ya, tenaga uap. Uap itu didapat dari air yang dipanaskan. Cara memanaskan airnya itu dengan pemanasan bahan bakunya adalah sebagian besar didominasi oleh batu bara. Kemudian tenaga air ya, ini secara persentase ini turun, tapi secara jumlah naik. Panas bumi ya, dulu tidak ada sama sekali tahun 1970 pembangkit listrik tenaga panas bumi, sekarang sudah 2% ya penggunaan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini kalau di Jawa ini ada di daerah Dieng ya, itu ada. Terus di Jawa Barat katanya juga ada juga ya. Nah, pertumbuhan rata-rata 1970 sampai 2002 plus minus 10% per tahun. Jadi ini pertumbuhannya 10% per tahun konsumsi energinya. Peran minyak bumi masih dominan ya, 54% ya masih dominan sekarang ini. Ya masih terkait dengan konsumsi energi, kita itu dihadapkan pada dua permasalahan. Yang pertama itu adalah keterbatasan cadangan bahan bakar fosil. Yang kedua itu adalah peningkatan jumlah penduduk. Dua masalah ini itu menjadi menimbulkan banyak dampak ya, misalkan pada pembangunan ya, terhambatnya pembangunan, kesenjangan sosial dan sebagainya ya. Maka dua masalah ini yang terkait energi, salah satu solusinya itu adalah dengan prospek energi bersih berkelanjutan. Ini ya. Pada abad 21 diidentifikasikan bahwa energi bersih yang dapat diperbarui akan mampu untuk menyediakan energi secara berkelanjutan, relatif stabil, dan dalam jangka waktu yang panjang. Ya ini ya. Jadi syaratnya energi bersih itu ada 3 ini ya. Jadi berkelanjutan, relatif stabil, dan dalam jangka waktu yang panjang. Berkelanjutan itu misalkan gini, contohnya ya, contohnya itu adalah biodiesel ya. Biodiesel itu dari minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit itu berasal dari pohon kelapa sawit ya, yang ditanam kemudian ada buahnya ya. Buahnya jadi minyak goreng ya, minyak goreng disintesis menjadi biodiesel dengan
reaksi yang namanya transesterifikasi. Kalau pohon kelapa sawit itu kan kalau habis ya, bisa ditanam kembali, tentu saja dengan pengelolaan tanah yang bijak ya, biar tanahnya tidak rusak ya. Kemudian relatif stabil ya, relatif stabil itu bisa dalam hal jumlah maupun dalam hal harga ya. Dalam hal jumlah ya, misalkan jumlahnya itu setiap tahun stabil ya. Jadi tidak mudah, misalkan kelapa sawit ya tidak mudah terserang hama kan ya. Kemudian harganya juga tidak terlalu melonjak. Kalau mengalami kenaikan melonjak tinggi sekali, kalau penurunan tidak rendah sekali ya. Dan dalam jangka waktu yang panjang ya. Ya tentu saja kalau energi alternatif tapi hanya digunakan sebentar sudah habis ya tentu saja kurang prospek ya. Ini harus dalam jangka waktu yang panjang. Ini adalah transisi ke ekonomi energi berkelanjutan ya. Ini ada sebuah grafik ya, yang mana sumbu X-nya ini adalah tahun, sumbu Y-nya ini merupakan penggunaan energi. PWH itu satuan per watt hour. Ya. Ini grafiknya ada dua. Ya. Ada dua itu yang bagian atas dan bagian bawah. Ya. Yang bagian atas ini merupakan konsumsi energi non-renewable. Total usable energy on earth. Ya. Ini konsumsi energi non-renewable. Ya. Tahunnya dapat dilihat ya. Ada yang dari sebelum Masehi juga ya, minus 1000 itu. 0, 1000, ya mendekati 2000. Mendekati 2000, konsumsi energi non-renewable ini mengalami, maaf ya, ini cadangan ya, cadangan energi ya, cadangan energi non-renewable di bumi ya, yang bagian atas ini. Cadangan energi non-renewable di bumi ini mengalami penurunan, ya, penurunan yang sangat drastis. Ya. Ya ini jelas sekali ya karena ya 18 sih 18 sekian itu kan ada revolusi industri kan ya di Eropa, kemudian ya abad ke-20 21 ya. Sekarang kita itu berada di abad 21 awal ya. Ini perkembangan teknologi terutama transportasi ini pesat sekali ya, sehingga polanya menjadi ini. Pada tahun 2000 ini ada garis merah. Setelah garis merah ini masih ada penurunan juga, tapi relatif landai polanya. Pola yang landai ini adalah pola yang dikehendaki. Bagaimana caranya agar pola cadangan energi ini bisa selandai ini? Caranya itu adalah dengan mengganti sumber-sumber energi yang non-renewable dengan sumber-sumber energi yang bersifat renewable. Ini yang bawah ini merupakan jumlah renewable energi. Ya. Renewable energi mendekati tahun 2000 ya, abad 20-21, kemudian ya ini naik drastis, naik terus, kemudian ya sampai dia ketinggian grafiknya itu mendekati yang non-renewable ini. Kemudian dia relatif landai. Ini harapannya ya. Seumpama tidak diimbangi dengan non-renewable ya, maka grafik yang sebelah atas ini akan turun terus. Dan itu yang berbahaya ya, bisa sampai habis ya. Setelah slide ini akan saya tampilkan prediksi berapa lama renewable terutama di Indonesia itu akan habis ya.
renewable energy ini ada solar, hydropower, ocean and geothermal energy, biomass and biogas energy, ambient energy, muscle power, and wind power ya. Masing-masing ini akan saya bahas mulai minggu depan. Jadi minggu depan spesifik ya, bahas renewable energy, jenis-jenisnya. Nah, ini latar belakang yang kedua, cadangan energi fosil, khususnya minyak bumi semakin terbatas. Ini jenis energi yang saya soroti ada 3. Ya. Yang pertama minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Mengapa 3 ini yang saya soroti? Ya karena yang penggunaannya paling banyak di Indonesia itu 3 ini ya, untuk non-renewable. Di sini ada jenis, ada cadangan total, cadangan terbukti, ada produksi, kemudian ada perbandingan, cadangan per produksi, atau prediksi berapa lama lagi sumber-sumber energi non-renewable ini akan habis dikonsumsi. Ya, untuk yang pertama, ya, ini minyak bumi, cadangan total 9.746 juta SBM. SBM itu setara barel minyak ya. Jadi SBM itu satuan untuk liquid ya sebenarnya ya. Karena minyak ya, minyak itu liquid. Ya. Cadangan total ini bisa berasal dari data prediksi ya. Misalkan kalau suatu daerah diduga itu ada minyak buminya, maka dilakukan pemodelan ya. Pemodelan bentuk cekungannya, misalkan bentuk cekungannya setengah bola atau seperempat bola. Itu jumlah minyak buminya, volumenya berapa. Itu bisa dari situ. Bisa juga itu dari foto satelit ya, dari beberapa data yang dikombin itu dapatlah data prediksi yang disebut juga dengan cadangan total. Ini data prediksi kalau. Cadangan terbukti itu 4.721 juta SBM. Ini yang telah ditemukan. Yang telah ditemukan. Ini ya sekitar 52% ya. Ini 52%-an juta SBM yang telah ditemukan. Kemudian produksinya ya dari 4.721 juta SBM ini yang berhasil diproduksi menjadi minyak bumi, ya, menjadi bensin, solar, aftur, dan sebagainya, ini adalah 500 juta SBM. Ini sekitar berapa persennya ya ini? Ini sekitar 10%-nya ya ini. Nggak sampai 10%-nya. Nah, ini bisa terjadi gap ya antara cadangan terbukti dengan produksi ini karena minyak bumi itu sebenarnya tidak menjadi bahan bakar semua ya, tetapi ada yang menjadi produk-produk turunan petrokimia ya, misalkan jadi naftalen ya, naftalen nanti bisa menjadi banyak ya derivatnya naftalen itu ada polietilen, ya, polipropilen dan sebagainya. Ya. Kemudian hal yang kedua, ya, terjadi gap ini ya, bisa karena ada sumur minyak itu yang ada minyaknya, tetapi jumlahnya itu tidak banyak. Ya. Artinya kalau sumur itu dibor, kemudian diolah, perhitungan secara ekonomi itu tidak menguntungkan ya, sehingga tidak dilanjutkan ya sumur-sumur yang kecil-kecil gitu kan banyak kan ya, misalkan apa ya ini ya api abadi itu kan misalkan di daerah Madura ya, sana kan ada api abadi itu kan, tanahnya keluar apinya terus nyembur, apinya terus ya, itu sebenarnya ada gas buminya, ada minyak buminya ya.
tapi tidak dibor karena secara jumlah tidak banyak. Kemudian minyak bumi ini prediksinya 10 tahun lagi akan habis. 10 tahun ini didapat dari data ini, ya. 4.721 dibagi 500, ya. Maka dapat 10. Ya 9, kan aslinya, tapi ya dibulatkan jadi 10 ya, 10 tahun. 10 tahun minyak bumi akan habis kalau tidak ditemukan sumur baru dan tidak ada penambahan renewable energy. Ya bayangkan saja ya, minyak bumi akan habis di mana nanti ya. Kita nggak bisa kemana-mana nanti. Kemudian untuk gas bumi ini 507 TSCF. TSCF itu satuan untuk gas ya. TSCF itu singkatan dari tera standar cubic feet. Ya nanti kalau di ATK itu jangan salah ya. Kalau SBM itu satuan liquid, kalau TSCF itu satuan untuk gas. Ya. Ini gas bumi 507 TSCF, cadangan totalnya. Cadangan terbuktinya itu 90 TSCF. Produksinya 2,9 TSCF. Apabila tidak ditemukan sumber gas bumi baru dan tidak ada pengganti gas bumi, maka diprediksi Indonesia ini kehabisan gas bumi 30 tahun lagi. Kemudian batu bara. Batu bara ini cadangan totalnya 50 miliar ton. Banyak sekali ya, ini luar biasa ya. Ini membuktikan kalau Indonesia dulu historisnya adalah hutan rimba ya. Ya pantas kalau sebanyak ini ya. Cadangan terbuktinya 5 miliar ton, produksinya 100 juta ton. Ya. Nah ini kemudian perbandingan cadangan, ini prediksinya 50 tahun lagi ya batu bara akan habis ya. Ya kita batu bara itu sangat kaya ya, bahkan 2% batu bara dunia, ya 2%-nya itu di Indonesia ya, batu bara dunia 2%-nya itu di Indonesia ya, banyak sekali. Ini latar belakang yang ketiga yang menjadikan pentingnya renewable energy itu adalah Indonesia sudah menjadi net importer minyak bumi. Ini grafiknya ya, ini data ya, data realnya tahun 1999 sampai 2003 ya datanya. Yang hijau ini merupakan data untuk ekspor. Ya. Yang merah ini merupakan data untuk impor. Tahun 1999 dan sebelumnya kita itu ya Indonesia itu menjadi eksporter minyak. Ya. Minyaknya sampai lebih-lebih ya, sampai diekspor ke luar. Ya, kemudian ya sejak tahun 2002 ya. Ya, ini yang merah lebih tinggi dari yang hijau, artinya impornya lebih tinggi daripada ekspornya. Pada tahun 2002 ini terjadi pasar global. Pasar global itu barang dari luar negeri itu masuk ke Indonesia jumlahnya jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu pasar global ya, mulai tahun 2002. Ya sehingga jumlah kendaraan yang masuk ke Indonesia itu banyak ya. Kendaraan itu butuh minyak bumi ya, bensin, solar ya, untuk menjalankan kendaraan tersebut ya, maka konsumsinya semakin meningkat ya. Kalau konsumsinya meningkat ya, stok dalam negeri kurang, maka mau nggak mau harus impor ya untuk memenuhi kebutuhan transportasi ya. Ya ini tahun 2002, 2003 ya ini wah naik sekali ya, apalagi sekarang ya. Nanti saya tunjukkan ya data yang up to date ya. Terakhir itu bagaimana perbandingan antara
produksi dan konsumsi minyak bumi di Indonesia sekarang ini ya. Kita menjadi importer banget ya. Oh ya, kalau sekarang ya Indonesia itu bukan jangan sekarang ya. Pada tahun ini 2002-2003 ya, 2002, 2003, 2004, 2005 dulu itu Indonesia impor minyak itu dari Libya, ya. Dari negara Libya, negara gurun ya. Nah, minyak antara daerah gurun dengan minyak di daerah vulkanik seperti minyak di Indonesia itu mempunyai karakteristik yang jauh berbeda ya. Jauh berbedanya itu yang mencolok itu adalah pada kadar sulfurnya. Minyak gurun itu kadar sulfurnya tinggi, ya. Sedangkan minyak vulkanik, minyak Indonesia itu kadar sulfurnya itu rendah. Jadi dulu itu pada tahun 2002-2003 itu Indonesia mengalami dilema ya, terutama Pertamina ya. Jadi yang teknologinya biasanya digunakan untuk mengolah minyak bumi dengan kadar sulfur konten yang rendah digunakan untuk mengolah minyak dengan kadar sulfur konten yang tinggi ya. Sehingga dulu itu mau nggak mau ya teknologinya harus di-upgrade ya. Nah, tapi mengupgrade teknologi itu kan tidak bisa setahun 2 tahun ya, bertahap. Ya, dalam proses itu ya karena terjadi upgradable teknologi ya, sehingga prosesnya jadi lebih mahal ya. Sehingga pada tahun ini itu terjadi kenaikan harga bensin, harga solar, harga aftur yang luar biasa ya. Saya itu masih ingat zaman saya dulu itu SD ya. Ya waktu SD kelas 1 ya tahun 97 ya. Waktu saya dibonceng ayah saya itu beli bensin ya, premix, kalau sekarang Pertamax ya. Itu masih Rp700 ya tahun 97. Ya, sekarang terus tahun 2003-an ya ini naik sampai 4.000 5.000-an. Itu berapa kali ya? 7 kalinya ya. Bisa sampai 7 kalinya, luar biasa. Sehingga dulu itu demo wah besar-besaran ya waktu zaman segini. Kenaikan itu tidak bisa dihindari karena prosesnya juga proses yang request mahal harganya ya. Tapi sejak tahun berapa ya 2015 ke atas ya itu kenaikan minyak bumi itu sudah tidak signifikan ya harganya di Indonesia. Dari 7.000 naik ke 8.000 ke 9.000 sekarang ya Pertamax itu 10.000-an ya, 10.200 ya. Tidak signifikan ya karena teknologinya sudah mapan ya, sudah upgradable ya. Dulu itu teknologi yang jadul ya, itu dipaksakan untuk mengolah minyak bumi dengan kadar sulfur konten yang tinggi. Sehingga prosesnya memerlukan recycle ya. Ya pada mata kuliah minyak bumi dan gas nanti dibahas ya. Bagaimana mengelola minyak bumi dengan kadar sulfur konten yang rendah dengan yang tinggi itu treatmentnya berbeda. Ya, lanjut. Latar belakang yang keempat, ya, pemerintah kita itu dihadapkan dengan dilema terkait minyak bumi ini. Naiknya harga minyak bumi yang terjadi akhir-akhir ini menimbulkan dilema. Harga BBM tidak dinaikkan akan sangat memberatkan keuangan negara karena jumlah subsidi akan semakin besar. Apabila harga BBM dinaikkan, dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi penolakan yang dapat menimbulkan gejolak sosial. Ini dua hal
Dua hal ini pasti terjadi ya. Semua negara pasti dihadapkan dua dilema ini. Selain itu, dengan adanya kenaikan harga BBM akan menyebabkan pula biaya pembangkitan tenaga listrik akan meningkat dan pada gilirannya tarif dasar listrik atau TDL juga harus dinaikkan ya. Kalau BBM naik ya, dampaknya ke segala aspek ya. Listrik naik, makanan naik ya. Semuanya naik ya harganya. Ya ini dampaknya, dampak sosial, demo, ya, pengangguran, ya, kriminalitas dan sebagainya. Ini kalau kita kurang pandai dalam mengelola sumber energi. Apabila diberikan subsidi untuk BBM, ya. Apabila diberikan subsidi BBM melalui harga, ini bisa terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu tidak berkeadilan, sebagian besar tidak tepat sasaran. Yang mampu ya beli yang subsidi juga kan ya. Ini kan tidak tepat sasaran. Kemungkinan yang kedua itu harga BBM murah. Kalau harga BBM murah, ini bisa terjadi dua kemungkinan juga. Yang pertama, itu terjadi manipulasi pemanfaatan BBM. Ditimbun misalkan ya. Ditimbun ketika harganya murah, ketika harganya mahal, baru dijual. Ini manipulasi. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, pemakaian BBM tidak efisien atau boros. Kemudian pemanfaatan energi lain, diversifikasi energi, tidak berkembang. Ya bagaimana kalau renewable energi berkembang, lawang harga minyak itu disubsidi terus. Ya. Nah, dua kemungkinan ini ya, menimbulkan jumlah kebutuhan meningkat, ya, kebutuhan BBM meningkat, jumlah kebutuhan BBM yang meningkat itu menyebabkan cadangan minyak lebih cepat habis. Kemudian kemungkinan yang kedua, jumlah subsidi BBM akan meningkat. Ya, ini membebani negara ya ini. Kalau cadangan minyak lebih cepat habis, penerimaan negara dan devisa akan berkurang. Ya. Siapa yang mau investasi kalau nggak ada minyaknya ya. Nah, atas dua kemungkinan ini, ya, yang dua kemungkinan yang terakhir ini, dampak paling parahnya adalah dana untuk pembangunan dan memperbaiki tarif hidup rakyat berkurang. Ya, pembangunan terhambat ya. Ini dampak paling besarnya. Kalau kita terlalu bergantung pada subsidi BBM. Nah, bagaimana caranya agar tidak terjadi seperti ini? Ya, salah satunya adalah mengganti sumber energi yang non-renewable dengan yang bersifat renewable. Ya. Sekarang itu sudah ada. Permasalahannya, ya, ini perlu bahan bakar alternatif sesuai dengan tuntutan lingkungan. Tidak semua bahan bakar alternatif itu sesuai dengan tuntutan lingkungan ya. Ada yang tidak sesuai. Ya. Misalkan apa? Contohnya ya. Contohnya itu adalah biobriket. Biobriket itu energi alternatif ya, tapi kan emisinya wah luar biasa ya, asapnya hitam gitu ya. Itu tidak sesuai tuntutan lingkungan. Yang sesuai tuntutan lingkungan ya banyak ya, misalkan solar cell ya. Solar cell itu berasal dari ini ya, sumber energinya berasal dari sinar matahari yang dikonversi menjadi listrik ya. Dan tidak ada emisi pencemarannya ya. Pencemarannya ya paling kalau solar cell-nya rusak ya, misalkan pecah gitu ya, paling ya bisa di recycle kembali ya untuk dimanfaatkan materialnya jadi solar cell baru. Kemudian untuk dapat memilih bahan bakar alternatif dengan baik perlu diperhatikan sisi teknologi, kemudahan penanganan, ketersediaan berkelanjutan, keekonomian, infrastruktur, dan dampak sosialnya. Ya. Ini perlu diperhatikan 6 aspek ini. Penggunaan bahan bakar itu yang paling banyak
3 ya di Indonesia. Untuk transportasi, kemudian untuk bahan bakar rumah tangga dan komersial. Kemudian yang ketiga ini yang banyak juga itu adalah untuk pembangkit listrik, terutama batu bara ya, banyak sekali. Perlu persiapan regulasi. Untuk diaplikasikan itu kan harus ada aturannya ya, ada kebijakannya, harganya berapa, kemudian porsinya berapa ya, antara yang non-renewable dengan yang renewable itu perlu regulasi. Regulasi itu butuh waktu. Ini jadi masalah juga. Permasalahan sumber energi alternatif ya, ini yang utama ya, permasalahannya di Indonesia itu adalah energi terbarukan potensinya sangat melimpah. Banyak sekali Indonesia. Namun energi ini pengembangannya sangat terhambat ya, karena sulit untuk dapat bersaing dengan BBM yang sangat disubsidi. Ya, ini permasalahan energi alternatif di Indonesia itu sulit berkembang ya, masalahnya ini karena adanya subsidi BBM. Tapi sekarang pemerintah kita itu sudah mulai bertahap ya, sedikit demi sedikit untuk mengganti sumber-sumber yang non-renewable dengan yang renewable ya. Salah satu programnya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga air ya, baik yang skala besar maupun yang skala kecil ya, yang mini dan mikro hidro itu banyak ya, di sungai-sungai mulai dibangun pembangkit listrik. Kemudian di daerah NTT itu pembangkit listrik tenaga surya ya, solar cell. Di daerah Sulawesi Selatan itu dibangun pembangkit listrik tenaga angin. Dan di biogas ya di Sumatera ya, Sumatera Selatan itu tapi skalanya masih kecil ya, pembangkit listrik tenaga biogas ya. Kemudian ya ini macam-macam energi alternatif, ada tenaga air ya, hidro, kemudian panas bumi, energi matahari, dan energi baru lainnya. Nah ini data ya, antara produksi dan konsumsi. Yang orange ini merupakan konsumsinya, yang hijau ini merupakan produksinya. Konsumsi energi per kapita relatif rendah, sedangkan intensitas energi cukup tinggi. Dibandingkan dengan negara Asia yang lain, artinya penggunaan energi masih boros dan terus berpeluang untuk menjadi boros. Ini ada beberapa negara ya. Jepang, Thailand, Indonesia, Malaysia, Amerika Utara, Jerman. Ini yang paling ideal ini Jepang ya. Konsumsi dan produksinya ini relatif seimbang ya. Thailand, Indonesia, Malaysia ya. Ya mungkin karena letaknya satu region ya, sehingga mempunyai budaya yang sama ya, budaya konsumtif ya. Sehingga masyarakatnya itu bersifat konsumtif dan konsumsi energinya relatif sangat tinggi ya ini ya. 5 kalinya Jepang ya, konsumsinya. Tapi produksi energi per kapitanya itu relatif rendah. Ini menunjukkan kalau yang kuning lebih tinggi daripada yang hijau. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita masih bersifat konsumtif. Ya. Banyak konsumsinya daripada produksinya. Kalau terjadi seperti ini ya, mau nggak mau harus ada impor. Ya. Impor minyak bumi itu dari luar. Ya kalau dulu itu kita impor dari Libya ya. Sekarang itu kita impornya itu dari Kuwait ya. Impor minyak dari Kuwait. Ya sama-sama minyak gurun tapi kadar sulfurnya tidak setinggi minyak dari Libya. Nah, sehingga biaya produksinya bisa ditekan dan harga BBM itu bisa ditekan juga ya, naiknya tidak terlalu tinggi.
Indeks boros energi Indonesia. Ini saya bandingkan 3 negara, ada Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat. Ada konsumsi energi per kapita, intensitas energi, indeks keborosan, ini kesimpulannya. Ya, langsung aja ke kesimpulannya. Untuk mendapatkan 1 juta US dollar, kita butuh 619 STM. STM itu setara ton minyak. Atau maksudnya itu adalah 402% lebih boros dari Jepang dan 156% lebih boros dari Amerika Serikat. Kita boros ya. Ini istilah yang penting ya. Pengertian energi baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan itu disingkat EBT. Ini dua hal yang sepertinya sama ya. Cuma beda awalan dan akhiran aja. Baru dan terbarukan itu beda awalan dan akhiran aja. Suku dasarnya sama, kata dasarnya sama. Tapi sudah beda ya artinya. Kita lihat, energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbarui. Dan apabila dikelola dengan baik, maka sumber dayanya tidak akan habis. Atau energi terbarukan itu dikenal juga dengan renewable energy. Contohnya, tenaga air, PLTA itu ya. Biomasa itu ada biodiesel, kemudian ada biogas. Biodiesel itu banyak turunannya ya, ada B10, B30, B100 ya dan sebagainya. Ya, sekilas tentang biodiesel, kalau B10 ya, B10 itu artinya 10%-nya itu adalah biodiesel, kemudian 90%-nya itu adalah solar. Ya. Gabungan antara biodiesel dan solar itu menjadi biosolar. Ya. Kalau di SPBU ya, itu ada tulisan B10, itu yang komersil. Programnya pemerintah kita sekarang itu adalah pengaplikasian B30. Ya. Ini bagaimana dari B10 menjadi B30. Kalau B30 kan berarti biodieselnya lebih banyak daripada kalau B10 ya. B30 itu 30% biodiesel, 70%-nya solar minyak bumi. Itu nanti saya bahas tersendiri pada pertemuan yang membahas tentang biodiesel ya. Kemudian ada surya. Ya, surya itu bisa dari sinar matahari langsung yang difokuskan di satu titik ya, jadi kompor surya itu. Kemudian ada solar cell, panel surya. Ya, solar cell itu juga macamnya banyak ya. Ada yang generasi pertama ya, generasi silikon solar cell, ada generasi yang thin film solar cell, ya. Terakhir itu ada dye-sensitized solar cell (DSSC). Ya. Kemudian ada angin, ya, pembangkit listrik tenaga angin. Ini di daerah-daerah pantai ini banyak ya ini, pantai yang atau pegunungan yang anginnya itu kencang. Kemudian ada panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi itu panas buminya dimanfaatkan untuk memanaskan air di dalam tanah ya. Jadi keluarnya itu juga sudah dalam bentuk uap air. Ya ini. Kemudian energi baru ya. Kita bandingkan terbarukan dengan baru itu apa ya? Kalau energi baru adalah energi yang teknologinya relatif baru dikembangkan, baik yang berasal dari jenis energi terbarukan atau yang tidak terbarukan. Jadi kalau energi terbarukan itu pasti renewable. Kalau energi baru bisa renewable, bisa non-renewable. Syaratnya teknologinya relatif baru dikembangkan. Teknologinya up to date ya, yang baru dikembangkan.
Ini contohnya ada fuel cell. Fuel cell itu kan teknologinya relatif baru. Ada energi samudra. Nuklir juga ada ya. Pembangkit listrik tenaga nuklir itu termasuk energi baru ya, karena teknologinya relatif baru dikembangkan. Kemudian, mengapa energi terbarukan? Potensi energi terbarukan cukup besar dan bersih lingkungan, namun pemanfaatannya masih kecil. Ini data di Indonesia ya, saya dapat data di Indonesia. Ada hidro, panas bumi, mini, atau mikrohidro, ada biomasa, surya, angin. Hidro dan mini atau mikrohidro itu sama-sama airnya. Sama-sama airnya, tetapi beda dalam kapasitas ya. Kalau hidro itu kapasitasnya besar ya, debit airnya besar, listrik yang dihasilkan besar juga. Kalau mini dan mikrohidro ini lebih kecil, debit airnya lebih kecil, kemudian listrik yang dihasilkan juga lebih kecil ya. Ya, dari data ini yang dapat dilihat bahwa potensinya yang paling besar ini adalah yang hidro ya. Ya ini wajar ya, karena Indonesia itu 70% wilayahnya adalah perairan. Jadi pantas kalau yang hidro ini potensinya paling besar. Kemudian biomasa ya, biomasa ini potensinya juga besar juga ya, karena Indonesia itu negara yang subur ya, banyak ditumbuhi tanaman ya, sehingga yang biomasa untuk pembangkit listrik itu potensinya relatif besar. Ini kapasitasnya, ya. Kapasitas yang sudah terpasang paling besar ini adalah hidro ya, PLTA. Kemudian panas bumi ini relatif besar ya. Ya ini sudah sesuai urutannya ya ini. Kemudian perbandingan kapasitas terpasang per potensinya ya. Ini yang paling besar ini adalah mini atau mikrohidro. Mengapa ya ini kok mini atau mikrohidro ya? Karena pembangkit listrik tenaga mini atau mikrohidro itu adalah instalasinya murah, ya. Instalasinya murah sehingga dia itu banyak masyarakat atau di pedesaan itu yang membuatnya sendiri ya, untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Tentu saja dengan lewat program-program pemerintah yang bersifat pengabdian masyarakat. Apabila dikembangkan secara tepat, energi baru terbarukan selain dapat menggantikan energi tak terbarukan, juga dapat memberikan kontribusi penting untuk memacu perkembangan ekonomi, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja. Ini. Ini adalah kapasitas terpasang, ya, satuannya megawatt. Ini data di Indonesia ya, ada hydro, ada combined cycle, ada steam, geothermal, gas turbin, diesel. Ya, ini. Di sini dapat dilihat bahwa pengertiannya dulu ya. Combined cycle, gas fired dan oil fired ya. Ini maksudnya adalah seperti genset ya. Genset itu kan ada yang bahan bakarnya dari solar ya, masuk oil fired ya. Ada yang dari biogas ya. Ini dikenal juga dengan gas fired ya. Kalau steam ini banyak di PLTU. Di PLTU itu bahan bakarnya itu ada yang menggunakan gas, ada yang menggunakan minyak, dan yang paling banyak adalah menggunakan batu bara. Ya, di sini dapat dilihat bahwa yang persentasenya paling besar ini ya, coal ya, steam with coal ya. Jadi pembangkit listrik
dengan bahan bakar batu bara ya, PLTU ya ini 19,97%. Ya, PLTU kita masih tergantung pada batu bara sebagai pemanasnya, ya, sebagai sumber panasnya. Tapi di sini yang nggak kalah besarnya ini ada gas fired and oil fired, ya. Jadi solar digunakan langsung untuk membangkit, ya, dan minyak dan gas alam digunakan langsung sebagai pembangkit. Ya, ini genset ya kalau yang ini. Ini geotermal, sebenarnya Indonesia itu potensi geotermalnya itu relatif besar ya, karena daerah gunung berapi ya, tapi ini cuma angkanya 1,58% geotermal ini. Ini karena apa ya? Karena untuk membuat pembangkit listrik tenaga geotermal itu diperlukan survei kebencanaan juga ya. Ya, kalau daerahnya itu sekitar gunung berapi, berpotensi ya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga geotermal, tapi kalau gempa terus ya siapa yang mau masang pembangkit listrik di situ ya. Kalau gempa pasti rusak semua instalasinya. Ya. Sehingga ini potensinya 1,58 ya. Terima kasih ya, bis. Untuk PPT ini sudah saya upload di website saya, ya, bisa di-download. Ya, untuk tanya jawab, ya, bisa lewat WhatsApp, ya. Ya, sekian kuliah pada hari ini. Jika ada pertanyaan, ya, jangan sungkan-sungkan ketik aja di WhatsApp. Kalau saya jawab sampai jam 10 nanti ya kelasnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.